Perkenalkan Pak, kami dari SMK Muhammad 11 ingin mewawancara bagaimana budidaya ikan lele. Perkenalkan, nama saya Priska Nela Putri. Saya Septi Amanda. Saya Ika Sulistiawati. Kita mau wawancara bentar ya Pak, boleh ya? Boleh. Dengan Bapak siapa? Maulana Gorka. Apa jenis wadah budidaya yang digunakan di sini? Untuk budidaya ini kan kita menggunakan kolam beton ya, gitu. Dan juga ada dari fiberglass, fiber gitu, kolam fiber itu. Bagaimana desain dan konstruksinya di sini? Untuk ininya, konstruksinya kita pakai apa namanya? Bata, bentuknya saya lupa namanya nih, bata apa gitu kan. Jadi boleh cerita nih. Boleh. Awalnya kita melihara budidaya ikan lele ini, kita awalnya dari pakai terpal. Kita pakai terpal, tapi kendala kita terpal itu pertama, terpal itu kan ada umurnya, semakin lama semakin lapuk. Terus yang kedua, tikus itu kan digigit sama tikus, jadi kita bolong. Nah akhirnya untuk lebih ini lagi, kita menggunakan konstruksi yang beton gitu kan. Maksudnya beton itu bukan beton ini, konstruksinya menggunakan bata gitu kan, bata blok gitu, bata blok seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa memilih desain dan konstruksi tersebut? Ya itu tadi, karena pertama itu kan karena dari tadi itu ya gitu, dan juga kalau bata seperti yang kalian lihat ini kan dia lebih lama, lebih kuat gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan umpamanya menggunakan tadi apa namanya terpal itu ketahanannya kurang. Nah, terus kalau kita menggunakan tanah, ikan kita akan bau lumpur, gitu. Jadi makanya kita menggunakan beton ini. Apa bahan dan alat yang digunakan? Bahan apanya nih? Bahan kolamnya apa untuk menggunakan seluruhnya? Kalau untuk seluruhnya, di sini kita untuk pemeliharaan lele ini kan ada berapa ini ya, umpamanya bahan ini seperti kita menggunakan tadi ini jaring untuk nangkap lele gitu kan. Terus biasa makanannya juga kita menggunakan pelet gitu, karena kalau kita ini budidayanya udah higienis ya, kita tidak menggunakan apa namanya tiren gitu kan, ayam mati gitu. Jadi kita full pelet, atau juga kita tambah dengan tumbuh-tumbuhan kayak contohnya kayak daun pepaya gitu. Nah terus untuk bahan-bahan ini kita hanya menggunakan ini aja, nggak banyak ini, paling ada untuk apa namanya istilahnya untuk kan kita apa ya? Nah kita nih sortir nih, ini saya ambil aja deh. Nah ini untuk sortir, karena kelihatan kan? Karena ikan lele itu harus disortir. Kalau nggak disortir, nanti yang besar sama yang kecil tuh yang kecil dimakan, karena dia tuh kan makan sesama teman. Nah, kalian jangan sama teman, jangan main makanannya. Salah. Tuh, ini alat sortirnya. Ya, ada juga yang menggunakan seperti bak gitu kan. Tapi dia banyak yang luka. Tapi ini kita menggunakan ini, kita nggak luka gitu kan. Jadi kita sortir, terus ada kayak jalan untuk tangkap untuk penyortiran. Nah terus ada ember, juga kita menggunakan ember untuk sortir. Seperti itu aja bahan-bahan yang kita pakai. Bagaimana cara Bapak memilih bahan yang baik buat membudidayakan ikan lele? Bahan yang kita pergunakan, kenapa kita menggunakan beton itu seperti tadi. Jadi kita nggak terlalu gitu. Cuman kalau kita menggunakan terpal kayak kemarin itu agak sulit kita, karena untuk pembuangan air gitu kan. Jadi bahan-bahan ini kita pergunakan lebih awet. Ini kita bisa sampai 10 tahun mungkin lebih gitu kan, lebih kuat gitu. Kalau jaring memang kita banyak yang bolong ya gitu.
Kalau jaring itu kan harus ini ya, apa, ada karetnya karena nggak melukain binatangnya kalau nangkep gitu. Seperti itu, karena itu kita menggunakan jaring itu. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya Andika. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memudayakan ikan lele? Oh, ini ya. Kalau pembudayaan awal kita ini kan memang kita nih miara dari sekitar 1.000 ekor. Dari awal itu kita banyak yang mati itu. Banyak sehari bisa 100 ekor mati gitu kan. Nah, di situ kita mulai belajar gitu. Nah, akhirnya kita dapat dipertemukan dengan suku dinas KPKP ya. Itu dari wali kota itu. Nah, dari sana kita dapat bimbingan gitu. Untuk ikut bimbingan dia itu kita harus bikin grup gitu kan. Satu grup itu 10 orang gitu. Nah, kalau kita sudah dapat satu grup itu maka kita bisa dibimbing. Nah, untuk ikan lele ini itu tiga cara yang harus bukan tiga inti yang harus diperhatikan. Yang pertama itu diperhatikan adalah bibit. Gitu. Bibit itu tidak boleh kita beli sembarangan. Kalau bisa kita datang ke tempat pembibitannya. Karena apa? Karena lele itu kan sistem pemeliharannya dengan menyortir. Nah, setiap kali itu, setiap waktu itu disortir, yang besar dipindahkan, terus yang besar. Nah, kalau di pasar itu yang dijual itu adalah yang terkecil. Nah, ada kemungkinan itu yang terkecil yang mungkin yang udah nggak bakal besar lagi gitu kan. Nah, kalau yang kedua itu yang harus diperhatikan untuk memelihara lele itu adalah makanan. Makanan lele itu harus dipilih yang proteinnya persentasinya lebih tinggi gitu. Gampang kok kalau kita mau tahu makanan itu bagus nggak ya untuk lele itu, dengan cara menciumnya juga bau-bau amis gitu kan. Nah, itu berarti proteinnya lebih tinggi gitu. Nah, yang ketiga itu adalah apa ya, airnya. Kalau miara lele itu air harus di manage gitu, diperhatikan airnya. Kenapa harus diperhatikan? Karena untuk lele itu sisa makanannya dan sisa kotorannya itu akan membuat gas yang agak naik ke atas. Kalau gas itu sudah mulai banyak, ikan nggak bakal mau makan gitu. Nah, setiap waktu kita harus sortir. Kenapa harus disortir? Karena kalau kita sortir itu untuk mencegah kanibal di ikan itu. Jadi kalau dia disortir, nah dari itu kita akan memilah yang besar dengan yang kecil, akan kita pisah. Jadi yang kecil ini tidak makan yang besar itu tidak makan yang kecil itu. Itu setiap waktu harus diperiksa juga airnya, gitu, pH air, keasamannya gitu. Nggak seperti yang kata orang-orang itu kan miara lele itu hanya tinggal taruh ikannya, kita ada sisa-sisa makanan kita masukin, ternyata tidak seperti itu. Apalagi kita kan di kota ya, di dalam kota ini untuk miara ikan itu agak riskan gitu, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, jenis makanan apa yang biasanya diberi ke ikan lele? Nah, itu kita yang tadi saya bilang, saya hanya menggunakan pelet gitu kan. Kenapa saya menggunakan pelet? Karena untuk si ikan itu kan lebih harus lebih perhatiin peletnya gitu kan, presentasi dia punya proteinnya gitu kan. Nah, untuk pelet itu kalau kita sebutin produk ya, kita lebih suka dengan produk yang ini aja ya, 781 itu presentasi peletnya proteinnya itu lebih besar dibandingin dengan yang lain. Dan kita perhatiin juga pelet itu ada berapa macam-macam ya jenisnya. Ada yang pelet yang hanya bisa memanjangkan tubuhnya, ada juga pelet yang hanya bisa membesarkan tubuhnya, jadi menggemukkan tubuhnya. Ada berapa macam pelet seperti itu. Nah, terus kita juga menggunakan daun-daunan, daun pepaya contohnya,
terus daun talas gitu. Itu yang kita berikan pada lele kita gitu. Tidak masuk makanan-makanan yang dilarang sama pemerintah. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala saat membudidayakan ikan lele? Kendalanya ada berapa macam ya. Pertama itu kendala penyakit. Ternyata ikan lele itu penyakitnya juga ada gitu, ada berapa macam. Di antaranya ada penyakit kuning. Kalau penyakit kuning itu bentuknya hampir seluruh tubuh lele itu berwarna kuning gitu kan. Terus ada juga disebut penyakit kembung. Itu penyakit kembung, ikan lele mati tapi perutnya itu membesar gitu kan. Nah, terus ada juga disebut aeromonas. Kalau aeromonas itu sekujur tubuh dari mulai mulut, sirip sampai ke bawah itu semuanya berwarna merah. Nah, untuk kita ini tidak diperkenankan untuk memberi antibiotik yang berbahan kimia gitu kan. Pasti kita ambil dari alam biasanya gitu. Kita pernah coba juga menggunakan bawang putih, terus menggunakan kunyit, terus sirih, kita pernah. Tapi ternyata ada satu di sekitar kita yang bisa menangani penyakit itu. Untuk menangani kendala itu adalah buah. Nah, namanya apa saya? Ini daun apa nih? Buah apa namanya yang bau itu? Iya, buah pace itu. Pace. Apa sebutannya biasanya apa selain buah pace itu? Mengkudu. Pinter kamu. Mengkudu. Nah, kita pernah coba pakai mengkudu dengan diiris untuk menangani kendala itu. Kita diiris terus kita taruh. Ternyata memang bagus banget untuk menangani penyakit itu. Terus ada. Selanjutnya, bagaimana cara mempercepat pertumbuhan bobot lele? Nah, itu harus kita perhatikan kalau mempercepat ya untuk pertumbuhan lele itu, kita harus lihat mulai dari luas penampang, luas kolam dengan volume ikan itu sendiri, dengan jumlah ikan itu sendiri. Jadi kalau idealnya itu kisaran ya, itu maksimal itu satu meter kubik itu per 100 ikan. Kalau semakin banyak ikannya itu semakin lambat ya pertumbuhannya. Kenapa lambat? Karena kan di dalam pemberian pakan itu ada perebutan makanan kan, pasti ada di antara itu yang nggak kebagian. Itu sebabnya dia nggak bakal, pertumbuhannya agak terhambat. Jadi itu yang diperhatikan. Terus pH air juga harus diperhatikan untuk mempercepat itu